selamat datang di Ruang Kripto di mana kita bakal ngebahas hal-hal yang berbau cryptocurrency, blockchain, kemudian NFT, pergaman dan lain sebagainya ya. Nah, barengan sama aku Alia Mirza yang akan jadi host kali ini dan bersama narasumber kita ada Mas Wiwit. Nih hari ini kita bakal ngomongin soal pergaman kripto gitu, dimana kan bisa dibilang banyak cara di kripto untuk dapat duit ya. Salah satu, gak banyak banget sih sebenarnya, pilihannya agak terbatas. Tapi salah satunya itu adalah main game tapi kamu bisa dapat koin ceritanya. Nah ini Mas Wiwit ini dia sedang bereksperimen ceritanya pergaman ini. Nanti kita bakal tanya lebih lanjut pengalaman Mas Wiwit di pergaman ini sudah cuan berapa atau sudah rugi berapa gitu ya. Nah jadi gak hanya yang manis-manis juga yang akan kita share kali ini, tapi juga yang ampas-ampasnya ya kita juga bakal share lah. Oke, sebelum kita nanyain pengalaman Mas Wiwit, mungkin akan lebih afdol nanya dulu nih Mas, kalau misalnya pergaman ya di kripto ini kan lagi booming juga nih, dimana kita main game sekaligus kita bisa dapat duit ceritanya. Nah itu bisa diceritain dong Mas Wiwit tuh sebenarnya gimana sih game yang kayak apa gitu? Nah untuk ngedapetin duit nih dari main game ini pengalaman saya nih, saya bermain di game namanya itu Dragon Card. Oke. Dragon Card sama Titan Arena. Nah, jadi sekarang kita bahas apanya dulu nih? Oke, kita bahas dari yang mungkin games yang paling awal, yang paling lama dulu. Paling lama dulu? Yang paling lama yang apa? Paling lama dulu yang Titan Arena. Oke, yang Titan Arena itu Titan games Arena. yang kayak apa? Titan Arena itu game yang mirip sekali kalau teman-teman pernah main Mobile Legends. Itu gamenya mirip sekali dengan Mobile Legends, cuma ini bedanya tuh lebih ringan lah. Maksudnya lebih simple. Ini lebih simple. Oke, berarti gontok-gontokan gitulah ya. Jadi ya intinya game perang gitu. Game perang. Game perang jadi kamu bisa main solo. Kalau solo itu kamu main sendiri. Ntar kita kalau misalkan main solo, ntar di situ tuh ini apa? Masuk ke dalam kayak dalam area. Ntar tuh siapa dulu nih yang survive terakhir itu yang menang gitu. Makanya gitu. Terus bisa kalau kamu mau main sama teman-temannya, itu kamu bisa main apa berempat. Kamu berempat, nanti ada musuhnya juga ketemu dengan berempat juga. Nanti perang gitu, nanti banyak-banyakan yang ngebunuh gitu. Oh, berarti duitnya itu didapat dengan kamu banyak membunuh musuh-musuhnya. Oh, enggak caranya, juga. atau Jadi gimana caranya? Jadi tuh didapatnya ketika kamu menang. Oh, berarti Nah, menang baru dapat duit. Iya. Oh. Terus kalau kamu kalah ya nggak dapat duit, nggak dapat koin gitu. Berarti modelnya apa namanya, misalnya di saat kita main games, nah itu kan mungkin ada collect apalah, misalnya treasure atau apa gitu tuh nggak dapat duit ya dari situ ya? Enggak. Itu hanya pure menang atau kalah itu doang. Oh oke. Nah terus Mas, kalau misalnya kita nih pengen main game, terus kemudian pengen cuan, nah selain kita dapat duitnya dari menang, itu kita dapat kira-kira butuh waktu berapa lama sih kita untuk sehari menghabiskan waktu untuk kita dapat, misalnya kita punya target nih sehari aku pengen dapat duit 100.000 atau berapa sih Mas kira-kira dalam sehari itu bisa dapat duit? Pengalaman saya itu di Titan Arena, itu saya kan punya dua hero legend. Nah, dua hero itu satu hari itu dapat jatah 12 per hero, itu dapat jatah 12 kali main. Oke. Berarti kan dua hero ada 24 kali. Nah, 24 kali. Terus kalau sekali menang itu tuh dapat uang itu sekitar, itu kalau menang kan dapatnya koin. Itu kalau sekali menang tuh dapatnya 30 koin. Sekitar 30 koin. Nah, untuk sekarang tuh harga koinnya tuh per koin itu sekitar 1.000 rupiah. Berarti sekali menang berapa berarti? 30.000. Oke. 30.000 dikali 24. Anggap aja menang 20 kali lah. Oke. Berarti berapa ya? 30 kali 2, 600.000. Sekitar 600.000 ya. Bisa 600.000 kalau win rate-nya tinggi. Oh, sehari 600.000 Mas. Wah, berarti 600.000 nek dirimu main setiap hari kali 30 gitu berarti. Lah itu kan kalau menang terus. Kalau menang terus. Nah. Kalau kemungkinan kalahnya itu kira-kira misalnya minim banget dalam sehari itu kamu bisa dapat berapa? Kalau kamu misalnya main berapa jam biasanya? 12 jam? Enggak. Kalau aku main tuh biasanya sehari tuh sepermainan itu kan cuma butuh 3 menit paling selesai. Sehari paling main 1 jam. Oke, Maksimal 2 jam lah, maksimal 1 jam sampai 2 jam. Nah,
Tapi nih, yang jadi problem dari game ini, berarti semakin kesini adalah playernya tuh semakin jago-jago. Oke. Dari saya main awalnya tuh win rate saya tuh bisa 90%, bahkan 100%. Nah, sekarang tuh ya paling cuma 30%. Nah, tapi saya punya solusi. Karena win win rate-nya sekarang sudah rendah banget, cuma 30%. Jadi kemarin saya sempat hired pro player, tes rumah mainin. Oh gitu, sampai sebegitunya ya Mas ya Iya, berarti ya. soalnya biar balik modal. Balik modal, oke. Nah, tapi kalau untuk si Titan Arena sendiri itu modalnya Mas Wiwit main berapa? Saya untuk beli hero di awal-awal itu mungkin sekitar sekitar $2.000. $2.000 berarti sekitar 28 juta kan. Itu satu hero-nya? Enggak, 2 hero. Oh, dapat 2 hero. Oke. Hero ini kan maksudnya sebutan untuk playernya Iya, yang di game itu kan ya? Untuk ini, untuk karakter gitu. Oh, untuk karakternya. Karakter yang mau kita mainin di game itu gitu. Oke, 28 juta 2. Nah, sekarang Mas Wiwit punya berapa? Sekarang itu untuk yang legendary ada 2 hero. Oke, berarti itu dengan modal 28 juta. Nah, sejauh ini udah berapa dalam waktu berapa lama Mas Wiwit udah main? Ini saya untuk pertama kali mainnya itu sekitar awal Desember sampai akhir Januari, berarti sudah 2 bulan. Udah 2 bulan. Kemudian sejauh ini secara balik modalnya kabarnya gimana Mas dari 28 juta itu? Sebenarnya kalau harga koinnya nggak turun terus, sekarang kan harga Bitcoin juga sedang turun dan otomatis kan harga koin-koin gaming kan otomatis mengikuti. Nah, karena sebab itulah untuk sekarang tuh belum balik modal. Oke. Jadi kemungkinan balik modal dan untungnya nanti kalau misalkan Bitcoin sudah mulai rebound. Oh itu iya udah mulai ada naik prospek ya. untung gitu. Oke. Nah, kalau si Dragon Card nih ini kan kemarin sempat booming banget ya Dragon Card karena tipikal permainannya tuh mirip kayak apa ya? Kayak Mario Bros yang ini mobil-mobilan itu kan, atau Crash Bandicoot juga sama tuh, dia pakai ada ada rudal, ada apa untuk ngebantai yang pemain yang lain-lainnya. Nah, itu hampir sama seperti itu ya berarti secara permainan. Kalau Dragon Card itu kan prinsipnya kita main balap mobil, balap mobil cuma kita bawa senjata. Gitu. Nanti kalau ada musuh kita yang di depan kita bisa tembak. Ya supaya dia lebih lambat gitu kan. Lebih lambat, nah itu juga secara konsep permainan juga sama. Berarti dia kita menang dulu baru dapat rewardnya berupa koin itu tadi berupa ya. Koin. Kalau Dragon Card kan kalau kita menang, anggap aja juara 1, 2 atau 3 itu kita dapat koin namanya card, card token. Itu untuk awal-awal itu rewardnya tuh lumayan. Jadi sehari itu dari Dragon Card itu bisa ngedapetin tuh awal-awal 600.000. Oke. 600.000 sehari dan itu tuh kalau kamu punya NFT satu card, satu mobil dan satu karakter dan satu senjata itu sehari itu dapat 10 jatah 10 kali main. Nah, itu tuh sekali menang itu dulu tuh masih dapat 3 card lah, sekitar 3 card. Berarti sehari itu kalau menang terus itu bisa ngumpulin sebanyak 30 card. Nah, di waktu harga cardnya itu masih sekitar $1,5 atau sekitar berapa ya, 1,5 sekitar 45.000. Ya, itu aku sehari itu bisa withdraw sebanyak 600. Nah, berhubung sekarang cardnya juga turun terus itu mengikuti harga Bitcoin, ya sekarang paling sehari itu cuma ngedapetin 100.000 paling. Oke. Nah, kalau dulu pas untuk modalnya Mas Wiwit untuk mainan Dragon Card ini berapa awalnya? Kalau Dragon Card itu aku dulu buat minting pertama kali, aku kan minting karakter 1 dan mobil 1 sama senjata 1 tuh, satu paket. Itu buat minting itu $500. Nah, $500. Dan kebetulan saya juga invest di koinnya waktu itu. Aku beli di koinnya tuh sekitar 15 juta. Oke. Pas awal-awal keluar koinnya, 15 juta rupiah. Pre-sale ya? Pas pre-sale? Sebenarnya belum setelah pre-sale, itu sudah masuk market. Oke, berarti sekitar berapa itu? 20. Berarti modalnya sekitar 22 juta ya. Sekitar 22 juta. Nah, sekarang kira-kira udah sampai ATH-nya di berapa ini, Mas? Kemarin? Gak usah diceritain. Kalau di Dragon Card itu ya saya juga mengaku salah juga karena saya juga FOMO. Harusnya saya minting karakternya saja buat main saja, nggak perlu beli koinnya. Beli koinnya. Waktu itu saya beli koinnya 15 juta nih. Koinnya 15 juta. Nah, cuma dalam waktu 1 minggu paling ya, nggak nyampe 1 minggu itu sudah jadi 50-an.
Oke. Mungkin hampir 60 lah, 50 sampai 60. Wah, lumayan banget ya berarti ya. 4 kali lipat berarti kan dari 15 juta 4 sampai kali lipat. 60. Nah, terus kira-kira bau-baunya nih di hold apa TP nih? Tapi kesalahan saya waktu itu saya TP. Oke. Nah, saya hold sampai sekarang paling cuma tinggal 1 juta lah. Ya Allah, Mas. Miris ya. Nah, itu salah satu kesalahan saya. Oh di iya iya situ. iya. Tapi sebenarnya kalau kart sendiri itu masuknya masih micin ya berarti ya dia atau gimana? Yo sangat-sangat micin. Sangat-sangat micin berarti. Micinnya micin ini. Micin ya. Oke. Berarti sebenarnya kalau untuk kalau saran dari Mas Wiwit mendingan kalau emang udah naik mendingan TP aja atau gimana? Padahal secara fundamental dan lain kan terlihat sangat meyakinkan banget nih si Dragon Kart. Tapi ternyata di hold pun bukan menjadi satu keputusan yang tepat. yang tepat ya Mas ya. Enggak, sebenarnya itu prinsip saya. Beli koin apapun sebenarnya ketika sudah naik 100% itu saya wajib narik modal. Minimal narik modal ya. Minimal mungkin narik modal. Nggak TP Nggak semua. semuanya. Jadi misalkan aku kemarin beli 15 juta, ketika jadi harga jadi 30, aku harusnya narik 15 juta. Nah gitu. Tapi waktu itu saya melanggar aturan saya sendiri. Jadi sibuk main gamenya, terus masih terlalu sibuk mantau koin-koinnya juga. Jadi saya sampai nggak kepikiran TP dulu gitu. Taunya sadarnya pas udah jadi 1 juta ya terus gimana? Iya, aku sadarnya tuh malah bulan-bulan ini nih, akhir bulan apa? Akhir bulan Januari, ini iseng-iseng mau ngecek sudah jadi berapa nih? Ternyata cuma tinggal 1 jutaan. Oke, nah ini Mas sebenarnya kan gameplay to earn itu bisa jadi satu apa ya opsi sumber income buat orang-orang yang mungkin doyan ngegame, tapi kayak maksudnya mereka lebih memilih ngegame daripada kerja gitu. Nah ini kan sekarang berarti ngegame pun bisa jadi pekerjaan nih gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya Dragon Kart aja kayaknya rada abu-abu secara projectnya, kira-kira game-game lain yang masih prospek apa nih Mas yang bisa jadi opsi para audiens kita yang pengen nyoba gitu kan tanpa harus ya agak khawatir gitu akan keberlangsungan dari game ini. Itu kira-kira ada nggak game yang oke? Kalau game lain sih kalau saran saya itu ini apa nyari game yang project-projectnya di Ethereum atau di Solana. Kayak misalkan kayak di Solana itu kayak ada Auri atau kalau di Ethereum tuh ada namanya Guild of Guardian kayak gitu tuh. Cuma di game itu saya belum mendalami betul ya karena saya masih fokus di 2 game ini gitu di Dragon Kart sama di Titan Arena. Dan saya punya saran kalau misalkan teman-teman nih kepengen gimana cara ngedapetin duit dari gaming. Itu sebenarnya tuh jangan langsung beli NFT-nya atau apalagi sampai beli koinnya karena koin-koin game itu sangat bahaya sekali gitu. Saran saya adalah rental aja. Jadi kayak di Dragon Kart atau kalau di Dragon Kart kayaknya rentalnya belum dimunculin. Cuma kalau di Titan Arena kamu sudah bisa rental. Jadi kamu bisa ngitung. Jadi misalkan biaya rentalnya misalkan anggap aja 100.000. Nah, biar kamu bisa balik modal, minim win rate-mu harus berapa gitu. Misalkan win rate-mu harus di atas 40%. Nah, kira-kira kamu bisa nggak win rate di atas 40% gitu untuk balik modal? Dan kalau untung ya berarti di atasnya itu kan. Mungkin butuh win rate 60 sampai 70% ya. Mungkin kalau kamu dari rental terus bisa ngedapetin duit ya, saran saya sih nggak perlu keluar, jangan modal banyak jadi cukup rental aja gitu. Tapi ngedapetin info rentalan tuh dari mana Mas? OLX gitu atau nggak OLX, langsung ke ininya, langsung ke webnya. Oh langsung di webnya ada platformnya ya untuk? Ada platformnya, misalkan ke Titan Arena gitu, langsung aja masuk ke web Titan Arena, terus masuk ke marketplace-nya. Nanti tuh di situ kan ada tombol nih mau buy atau rental. Itu nanti ada opsinya banyak sekali. Oke. Kalau saya itu mending rental aja. Itu untuk yang si Titan. Tapi kalau yang Dragon Kart? Dragon Kart juga mending rental aja, cuma kayaknya rentalnya belum launching sih. Kalau rencananya sih mungkin bulan ini gitu. Berarti kalau misalnya rental bulan 2 ya rencananya, mungkin bulan 2. Berarti kalau misalnya mau rental lebih ke komunitas ya. Jadi itu ada komunitasnya juga kan pasti di Telegram. Enggak, jadi setiap orang yang kan di NFT gaming itu kan nggak semua orang hanya kepengen main game ya. Itu ada orang yang mencari cuan di situ. Misalkan dia beli NFT-nya di harga murah misalkan. Tapi dia kepengen dapetin duitnya
dia tuh sebenarnya nggak pengen main gitu. Dia cuma pengen nyewa-nyewain aja gitu. Jadi cuma beli untuk disewa-sewakan gitu. Untuk disewa-sewakan. Jadi tuh kayak di Tetan itu banyak sekali orang yang beli NFT-nya, emang dia nggak emang diniatin buat main gitu. Emang diniatin buat direntalin balik gitu. Oke. Nah, terus kalau sebelum-sebelumnya nih kan yang udah listing di Binance juga kayak AXS, Axia Infinity kan. Nah, itu menurut Mas Wiwit gimana? Kalau menurut saya sebenarnya itu dulu pernah beli koin AX-nya Axie Infinity itu waktu bulan Juli itu sekitar di harga $15 di situ. Cuma dulu sebenarnya sudah sempat mau main sih, cuma kayaknya permainnya ngebosenin gitu. Oke. Terus saya di situ sih cuma ini aja, cuma beli koinnya, saya stakingin di Pancake. Terus nanti ketika sudah $100 saya TP. Saya di Axie saya nggak main gamenya. Cuma kalau saran saya itu kayak di Axie itu juga meskipun sudah masuk Binance, menurut saya sih harganya juga sudah kemahalan gitu. Gitu sih. Oke. Nah, terus kalau menurut Mas Wiwit nih untuk beberapa tahun ke depan prospek untuk yang cryptocurrency play to earn ataupun juga games yang berbasis di kripto ini seperti apa? Kalau menurut saya sih prospek setahun atau 2 tahun lagi sih prospeknya bagus sekali game-game untuk play to earn. Tapi masalahnya adalah project-project game to play kan banyak banget. Kalau kamu lihat di CoinMarketCap itu mungkin sudah ada ratusan. Nah, jadi tuh kamu harus memilih-milih loh antara ratusan itu. Nah, di antara ratusan itu paling yang jadi ya paling ya satu atau dua gitu. Kamu harus bisa memilih satu atau dua dari project ratusan gitu. Tapi kalau menurut saya sih mungkin tahun 2022 akhir sampai 2025 tuh prospek di industri gaming NFT itu memang bagus. Cuma emang kamu harus pinter milih project mana yang kira-kira worth it sih. Nah, cuman cara milihnya tuh gimana sih Mas? Cara melihat game ini tuh oke untuk dimainin, prospek juga secara secara kedepannya itu caranya gimana? Kalau saya sih kita lihat di growth usernya. Jadi itu jadi misalkan kayak gaming nih, kenapa saya suka dengan gaming Titan Arena? Itu tuh karena usernya tuh tiap hari tuh nambah terus, growth. Nah, terus selain itu tuh community. Jadi kamu harus ngecek tuh di komunitas Discord, terus kayak di komunitas Telegram itu komunitas aktif atau enggak? Yang join di situ tuh beneran aktif atau cuma bot gitu. Terus kamu juga bisa lihat developernya di situ. Jadi developernya tuh kira-kira tuh udah pengalaman di dunia game tuh berapa lama sih gitu. Terus yang terakhir itu adalah investornya siapa aja gitu. Tapi itu bisa dilihat gimana? Bisa di webnya itu bisa ada. Di white papernya tuh ada. Oke. Terus kayak misalkan tokenomiknya. Jadi jumlah total koin yang dicetak itu berapa. Misalkan sekarang nih anggap aja harga koin suatu game itu $1. Nah, cuma koin yang dicetak itu 10 miliar. Anggap aja 10 miliar gitu. Nah, koin yang baru beredar itu anggap aja cuma baru 1% atau 2% gitu. Itu kan kalau dilihat total valuasinya atau diluted marketnya kan $1 kali 10 miliar. Anggap aja. Itu kan kalau di logis kan nggak masuk akal ya. Masa gaming masih baru tuh nilainya sudah $10 miliar gitu. Nah, kamu juga harus lihat itu. Jadi jumlah koin yang dicetak itu berapa dan kalau ditotalin tuh berapa gitu. Kita jangan terlalu gede gitu. Kalau bisa pilihlah gaming-gaming yang masih under value. Misalkan kayak total diluted market cap-nya tuh masih di bawah $1 miliar atau masih ya bisa syukur-syukur tuh masih 100 juta atau 200 juta gitu. Tapi usernya tuh tambah terus gitu. Oke, tapi saking banyaknya game-game yang play to earn tuh sampai kita nggak bisa ngikutin juga ya. Iya. Selalu kayak ada banyak banget yang bermunculan. Nah, untuk ngelihat kayak updatean ada games-games apa yang baru muncul tuh kayak ada platformnya atau ada website yang memang khusus di membahas tentang pergaman P2E ini nggak sih Mas? Kalau saran saya ini lihat di CoinMarketCap aja. Ntar CoinMarketCap
terus di filter tuh cari yang kategori NFT dan gaming aja. Oh, Tapi sekarang ada iya, yang iya. baru kan nanti masuk di situ. Dan di situ kamu bisa bandingin market cap-nya juga gitu. Oh, Terus bisa oke. bandingin sirkulasi tokennya yang sudah keluar berapa, yang holdernya juga berapa tuh bisa semua di situ. Oke, nah ini buat teman-teman jadi punya sedikit gambaran ya kalau misalnya memang pengen cari duit yang lain sumbernya yaitu dari game. Jadi buat kamu yang suka game mungkin ini kabar gembira karena main game sekarang bisa dapat duit lah intinya kayak gitu. Nah, oke, nah mungkin kalau untuk tips-tips terakhir nih Mas Wiwit untuk para audiens kita kira-kira yang pengen mencoba di play to earn ini apa yang harus mereka ingat atau apa yang harus mereka persiapkan dulu apa aja nih Mas kira-kira? Yang saran saya sih ini kalau misalkan mau main game ini, anggap aja mau main Titan Arena ya. Kamu ya main aja dengan hero gratisan dulu. Ntar kalau sudah hafal dengan gerakannya, terus kira-kira bisa menang berapa persen itu kamu bisa nyewa dulu, rental. oke. Nah rental, nah ketika kamu rental dan kamu bisa memperkirakan win rate-nya berapa, nah habis itu kamu bisa mulai ngebeli. Dan saran saya tuh karena token yang dari dihasilkan game adalah token reward dan sudah pasti tuh jumlahnya tuh unlimited. Saran saya ketika kamu main game dapat tokennya, kamu harus berapa hari sekali, misalkan 3 hari sekali atau 4 hari sekali harus di convert, anggap bisa ke dolar atau bisa ke BNB gitu. Kamu jangan ngehold koin hasil reward mainmu, jangan di hold itu. Oke. Contohnya kayak SLP kali ya. Iya, SLP kayak itu juga SLP. kayaknya remuk banget Kan gitu loh KSP harganya kan udah. ya namanya juga koin reward dan harga dan jumlahnya juga tak terbatas. Jadi ya rata-rata orang setelah dapat koin itu ya paling dijual terus. Jadi makanya koinnya tuh turun terus gitu. Oke. Nah, kalau sekarang nih Mas, kira-kira koin apa yang masih oke kita beli dari segi koinnya nih? Jadi koin game yang masih oke kita beli atau invest di koinnya aja. Itu apa, Mas? Ini di luar yang saya mainin ya. Kalau saya sarankan sih ini apa? Kayak Titan Arena juga Itu koinnya THG ya berarti THG. ya? Kamu jangan beli THC. Kalau Oke. yang rewardnya kan namanya THC, itu saran saya jangan beli itu. Kamu beli THG-nya, government tokennya, Oke. gitu. Kamu beli THG-nya. Sekarang sih masih murah ya, kira-kira tuh $1,7 gitu. Ya kalau misalkan nanti dia turun lagi sampai $1, itu udah worth it lah untuk dibeli gitu. Oke. Tapi belinya jangan sekalian Banyak all gitu in ya. ya, maksudnya kan kamu misalkan punya Saya punya duit 1 juta, jadi 1 beli juta, beli dulu misalnya 250 gitu. 250. Terus kalau turun lagi ya beli 250 lagi gitu. Setelah itu kan masih sisa 50% nih. Kamu jangan buru-buru beli dulu, nanti nunggu turunnya selesai. Habis itu dia setway, terus Bitcoin sudah mulai rebound, kamu yang separuhnya baru dimasukin. Gitu sih tekniknya. Oke. Berarti nggak perlu buru-buru ya kalau misalnya beli koin tuh jangan keburu nafsu juga teman-teman. Mungkin kadang-kadang takutnya tuh kayak aduh ntar takut duitku kepake jadi tuh usah tak beliin semua dulu gitu. Tapi ternyata kalau secara tips and triknya Mas Wewe tuh jangan. Jadi harus bertahap ya Mas belinya Bertahap, ya. ya. Oke. Nah, itu tips and trick dari Mas Wiwit. Kita hari ini tadi barusan ngomongin soal gameplay to earn di kripto gitu. Nah, buat kamu yang mungkin masih pengen tanya-tanya, nanti bisa tanya aja di kolom komentar dan jangan lupa untuk follow juga akun media sosial dari iCryptopedia. Kita ada di YouTube, ada di Instagram, ada di apa TikTok ya, ada di TikTok juga. Jangan lupa follow ya. Kalau gitu kita udahan dulu. Thank you banget Mas Wiwit Iya, udah sama-sama. gabung di Ruang Kripto ngobrol-ngobrol soal game play to earn kali ini. Sampai jumpa di Ruang Kripto berikutnya, kita bahas yang lain-lain lagi. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alia Mirza. Sampai jumpa.